Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hadi Utomo, lahir di Jember tanggal 30 September 1987. Alamat saya di Jalan Danau Toba nomor 62 Tegal Gede, Jember. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang dan lembaga saya mengajar di SMA unggulan BPPT Darussalam. Baik, kali ini saya akan menampilkan video dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Mari kita simak layanan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya, silakan duduk. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan. Keluarga di rumah juga baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Biar kegiatan ini mendapat barokah dari Allah. Amin. Ya, silakan Mas sama pimpin ya doanya. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan rahmatnya pada acara hari ini. Amin. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, terima kasih atas doanya. Baik, langkah selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking biar semangat. Ya, ketika saya bilang SMA unggulan jaya, SMA unggulan bisa, SMA unggulan juara. Oke, jaya bisa juara. Oke, bisa ya? Baik, bersama-sama kompak ya. SMA unggulan jaya. Yang kompak, ayo konsentrasi. Jaya bisa juara. Baik, mulai. SMA unggulan jaya. SMA unggulan bisa. SMA unggulan juara. Oke ya, tepuk tangan untuk masing-masing. Ya, gimana? Sudah semangat ya? Ya, baik. Nah, ini untuk menciptakan kehangatan dan keakraban. Baik, sebelumnya perkenalan dulu. Ini Ya, dari perkenalkan siapa? nama saya Lingga Oktora Imzaki Soma dari kelas 10A. Oke, Mas Lingga dari 10A. Kemudian Perkenalkan nama saya Juliandra Arila Pratama dari kelas 12C. 12C ya, Mas Juliandra. Oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Fawaid, saya dari 10A. 10A, Mas Fawaid. Perkenalkan nama saya Hoirul Rozikin, saya dari kelas 10D. 10D, Mas Irul ya panggilannya ya. Baik, terima kasih atas hadirannya di sini. Perkenalkan nama Bapak Hadi Utomo sebagai guru BK di SMA Unggulan BPPT Darussalam, yang mana dalam layanan hari ini adalah bimbingan kelompok ya. Dalam bimbingan kelompok ini ada tujuan khusus yang ingin kita capai, yang mana tujuan pertama adalah nantinya peserta didik mampu mempresentasikan konsep materi remaja keren tanpa rokok. Ya, dari judulnya gawat ya. Keren tanpa rokok. Baik, kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu peserta didik atau konseli dapat mengklasifikasikan. Nah, lebih bahaya mana perokok aktif dan pasif, ya kan? Pasti kalian sudah punya bayangan kan? Sudah ramai aktif, pasif, rokok ya, mana yang bahaya. Kemudian tujuan khusus yang ketiga yaitu peserta didik nantinya mampu membuat perencanaan strategi untuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah, ya dari sini nih kelihatan ini siapa yang merokok dan tidak ini ya. Baik, kemudian dari situ
eh, Bapak selanjutnya ingin menyampaikan langkah-langkahnya terlebih dahulu dalam bimbingan kelompok ini. Jadi nanti langkah pertama Bapak akan menyampaikan topiknya yang mana tadi sudah Bapak singgung. Kemudian kalian saling curah pendapat, brainstorming ya antara masing-masing anak ini tentang topik remaja keren tanpa rokok. Nah, ya. Kemudian nanti ada kontrak waktu yang mana kita sepakati. Kemudian anak-anak mengerjakan LKPD ya dalam bekerja. Peserta didik itu nanti kalian isi ya. Setelah isi kalian mempresentasikan siapa nanti. Kemudian yang teman yang lain bisa menanggapi. Nah, terakhir nanti kalian refleksi diri dan saya nanti memberikan penguatan ya berupa media PowerPoint. Nah, setelah kalian bercurah pendapat, Bapak memberikan penguatan di akhir ya, di akhir tahap inti nanti. Kemudian di situ kita lakukan refleksi lagi dan melakukan kesimpulan ya. Nanti manfaatnya apa dari bimbingan ini ya. Selanjutnya doa ya. Baik, gimana? Sudah siap anak-anak? Siap. Ya, sudah siap ya, sudah nyaman duduknya? Oke, sudah nyaman. Oke, ya. Baik, kita akan melakukan kontrak layanan ya. Kontrak waktu yang mana kita sepakati 1 jam pelajaran ya. Oke. 1 jam pelajaran. Baik. Topik kita hari ini adalah remaja keren tanpa rokok. Ya, remaja keren. Jadi rokok itu kan di mana-mana pasti sekarang ya. Awalnya dari bapak-bapak, akhirnya juga remaja. Bahkan fenomenanya adalah ada anak kecil sudah mulai kenal rokok. Ya gimana ya? Namanya di Indonesia ini juga dilarang tapi dijual ya. Dilarang tapi dijual ya. Kemudian dilarang merokok. Nah, merokok dapat ini membunuhmu ya. Rokok dapat menyebabkan kanker ya. Itu dan lain-lain. Nah, menurut pandangan kalian, nah gimana ini tentang rokok? Ya, remaja keren tanpa rokok. Silakan, siapa dulu? Pak Waid. Ya, Mas Fawaid. Silakan, Mas Fawaid. Saya nih Pak, perokok aktif Pak di rumah Pak. Oh iya. Ternyata rokok aktif ini. Karena apa? Di lingkungan saya itu banyak merokok Pak. Saya kan ke warung gitu Pak ya. Ke warung, aslinya saya tidak merokok Pak. Itu karena teman-teman saya jadinya ngerokok saya. Main game sama teman-teman saya Pak ya. Kok banyak yang ngerokok, sampai teman-temannya itu godain saya Pak. Ayo rokokan gitu Pak. Gitu. Ayo merokok, ayo. Wah, jadinya saya kayaknya ada setan Pak. Iya. Bisi itu Pak. Wah, ayo rokok. Nyoba saya Pak ngerokok Pak. Duh, enak ya. Nyoba, Ternyata enak ya. Fawaid ya. Langsung plong Pak pikiran Pak sama main game Pak. Wah, enak aja. Langsung apa? Mulai kelas 1 SMA kemarin tuh sudah ngerokok saya Pak. Jadinya terus saya sampai sekarang Pak. Oh gitu ya. Oh, karena teman-teman saya itu Pak, lingkungan saya kan Pak. Lingkungan. Jadi Mas Fawaid ini merokok karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Teman-temannya semua pada rokok ya. Masa Fawaid sendiri gak ngerokok. Akhirnya gitu ya. Terbawa gitu. Iya. Baik, dari teman yang lain gimana? Remaja keren tanpa rokok. Kalau saya ini kan kebanyakan nonton drama ya Pak. Iya. Drama Korea. Bukan Pak, bukan. Kayak drama drama-detektif gitu Pak. Oh. Pembunuhan gitu. Iya. Itu kan Saya juga Thomas suka Shelby itu Sherlock Holmes tuh saya suka Pak. Terus kayak lihat misalnya ini di drama apa ya itu Pak. Oh, ada karakter itu pakai ngerokok itu keren Pak. Wah, apalagi pakai topi koboi, Iya. kacamataan, jas gitu ya. Itu dari situ saya terinspirasi untuk mengikuti gaya. Saya juga ngerokok akhirnya Pak. Oh, gitu. Karena kayak keren gitu ya. Gitu Pak. Aura-auranya. Padahal topiknya remaja keren tanpa rokok. Enggak ini, remaja keren. Ya pas dengar itu saya aduh kena ini. Aduh gitu saya Pak. Gitu. Jadi saya itu merokok gara-gara sering lihat drama gitu Pak. Ya di TV itu kan ya orang rokok Keren film gitu, Pak. Eren niru itu ya. Iya.
Oke. Ya, itu dari Mas Juli. Iya. Silakan yang lain yang mau menanggapi. Kalau saya enggak merokok, Pak. Alhamdulillah enggak ngerokok. Oh, ini Mas Iya. Linggan tidak merokok ya. Saya juga agak suka ya, gembira hati lihat judul remaja keren tanpa rokok. Memang gitu. benar bisa. Saya sendiri bisa merasa keren itu tanpa rokok, Pak. Iya, Gitu ya. Di sisi lain saya tuh nggak ngerokok juga karena untuk menjaga fisik, Pak. Oh, Untuk futsal. Iya. Ekskul futsal ya. Untuk ikut Oke. futsal. Karena di teman-teman saya tuh juga ada setim futsal tuh ngerokok juga. Cuma performanya beda, Pak. Kelihatan pas main tuh performanya beda. Ya semenjak itu saya alhamdulillah tidak sampai mengenal rokok, tidak sampai pernah ngerokok itu. Iya. Saya tetap bisa ngerasa keren. Buktinya ketika saya lewat di depan perempuan-perempuan pas di kelas tuh dipanggil-panggil. Oh. Tinggal. Oh. Iya. Jadi bisa keren lah tanpa Ya, rokok. Benar jadi- dengan pas dengan judul Iya, pada sepertinya materi hari ini. anak-anak perempuan itu juga suka kalau melihat cowok nggak ngerokok ya. Karena kadang rokok juga menimbulkan bau selain bahaya kesehatannya. Baunya itu ya. Nah, itu Mas Lingga gini. Ternyata yang ini Mas Lingga seorang pemain yang menjaga fisiknya yaitu dengan tidak merokok ya. Nah, berarti calon pemain profesional ini Mas Lingga. Amin. Ya, jadi dengan itu Mas Lingga juga ya ditaksir banyak ini ya. Wah. Jadi bisa keren ya. Oke. Ya, oke. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, kalau dari judulnya remaja keren tanpa rokok nggih, Pak. Ya. Saya ini punya dua sisi antara remaja keren tanpa rokok. Soalnya gini, Pak, saya dulu tuh perokok. Alhamdulillah sekarang Oh, berhenti. pernah merokok. Iya, Sekarang pernah merokok. berhenti. Kalau Iya. Mas Lingga kan enggak pernah ngerokok sama sekali. Jadi Ya. ada dua sisi. Kalau pemahaman saya, pandangan saya, kita punya cara tersendiri buat keren tanpa rokok atau keren yang dengan rokok gitu, Iya. Pak. Jadi dua sisi itu saya pernah ngalamin, alhamdulillah, Pak. Iya, pernah mengalami. Jadi saya di tengah-tengah. Dari Iya. sisi yang pernah terus berhenti. Ini tidak pernah, ini pernah saya. Ya. Kalau kembali dari rokok, siapa itu sih rokok itu? Rokok itu kan Pak, potongan-potongan tembakau yang dilinting dalam kertas gitu ya. Ah, betul ya. Lintingannya juga pakai cinta kan. Wah, jadi penuh yang itu linting ya. Oh, Ada iya. alatnya itu kalau nggak salah ya. Iya. Susah. Oh, Oh, langsung. Kalau bahasa Madura itu pleasure. profesor. Lenteng. Oh, gitu. Oh, sentuhannya tidak langsung ya. Ya. Kalau kita berarti kita membuat rokok itu sendiri kan. Ya. Jadi puasnya tuh ada sendiri. Ini ada pendapatnya masing-masing nih punya pendapat ya landasannya untuk bahwa rokok itu wah keren ternyata ya. Oke, dilanjutkan Mas Irul. Jadi kalau intinya sekarang ya orang-orang sih beda ya Pak, menanggapi remaja keren tanpa rokok atau keren dengan rokok. Alhamdulillah saya melihatnya pernah jadi Mas Juli, pernah di posisi Mas Lingga juga. Jadi ya saya mengambil posisi yang lebih baik aja Pak, dan merokok. Tapi ya kalau soal keren, ya keren dong Pak, kalau mesti keren dari Iya. dulu Pak. Iya. Sekarang ini yang Mas Inul rasakan lebih keren dengan rokok atau tanpa rokok ya, Mas? Nah, kan pernah merasakan ini. Pernah merasakan ya Pak. Kayak tanpa rokok ya Pak. Oh, gitu ya. Gitu, nggih. Dari keluarga, dari teman, sanak saudara. Kalau teman biasanya dengan rokok biasanya Pak. Tapi Iya. kalau kerabat dekat kita tuh bilangnya tanpa rokok memang Pak. Tanpa rokok ya. Iya. Iya. Terus kan dengan membakar rokok itu kan perlu uang untuk membeli kan. Nah, itu gimana Mas Irul kan pernah membeli, sampean punya uang kan? Punya beli sama tidak membeli sekarang uangnya lebih banyak yang mana ini? Aduh, kalau itu sih lebih banyak yang sekarang nggak usah beli Pak. Oh, gitu ya. Kalau dulu itu sampai bingung Pak, tanpa rokok itu bingung. Pengeluaran seumpama dalam seminggu saya tuh dijatah 50 gitu Pak. Ya. Itu bisa habis cuma satu hari satu paket itu berapa ya? Kalau Surya itu 18. 22. Oh 22 sekarang. 22 itu
satu hari satu pak surya hilang pak, habis Nah, sudah satu 2 pak hari ya. hilang, aduh. Belum diminta temennya itu Belum ya. minta temennya ini pak. Jadi tidak bisa Hilang merasakan. ya. Kalau 50 jajanan ciki 10.000 tuh bisa kuat 5 hari kayaknya pak. Apa sih yang dirasakan rokok terus itu gimana rasanya? Rasanya saya ingat tuh dulu tuh memang pak, efek dari nikotinnya tuh kerasa di badan. Ya, kandungan dari rokok itu Kandungan sendiri. dari rokok itu sendiri tuh gimana, membuat enteng pikiran memang. Iya. Tapi nah, pandangan saya sekarang, setiap saya punya masalah, selesai sudah rokok itu enteng, set. Tapi saya sudah ngerokok, balik lagi. Bener, balik lagi. Aduh. Iya, jadi bisa hemat ya Iya, tanpa bisa merokok. emang. Ya. Lebih banyak sisi positif tanpa rokok. Jadi itu bisa keren juga itu pak kayak Ya, gitu. itu pendapatnya Mas Irul dan Mas Lingga tadi, bahwa kalau nggak ngerokok itu juga keren ini teman-teman. Ya ini pendapatnya. Ya, itu dari pembahasan tentang topik ya tentang remaja keren tanpa rokok. Baik, sekarang selanjutnya menurut Pak Wahid, perokok aktif dan pasif, ya kan? Nah, sampai ini perokok aktif. Nah, perokok aktif itu gimana menurut Mas Fawaid? Perokok aktif dan pasif ini sebenarnya lebih bahaya mana sih? Kalau menurut saya ini Pak, lebih bahaya perokok aktif Pak. Soalnya kan setiap hari menghirup pastinya. Kalau sehari Pasif apa aktif? Aktif, Oh, aktif. pasif, aktif ya. dah waktu kan sehari gak ngerokok kan pakak ya, Pak. Jadinya rokok Pakak terus. itu Iya. pahit ya. Pahit. Sering ngerokok kan nikotinnya tuh banyak kan Pak di kandungan. Wah, jadinya paru-parunya bisa sakit, bisa sesak nafas, bisa serangan jantung tuh Pak. Jadinya lebih bahaya perokok aktif kata saya Pak. Gitu ya. Iya. Oh gitu ya Mas Juli gimana? Kalau saya itu kan emang pengen tampil keren dengan rokok ya Pak. Tapi itu kalau menurut saya itu emang lebih bahaya perokok pasif ya sebutannya ya. Nah, yang ya, pasif. Soalnya yang aktif kan masih ada filter ya. Ya, Nah, ini yang filter. aktif ada filter. Ya, betul. Kalau yang pasif nih kan menghirup dari udara yang kita keluarkan ya. Udara yang dikeluarkan oleh perokok aktif gitu. Itu pun dicampur dengan karbon dioksida yang udah ada di sini kan Pak. Kan maksudnya oksigen kan bertukar gitu di Iya. paru-paru gitu kan Pak. Nah itu kan juga dicampur di situ juga Pak. Jadi lebih banyak karbon dioksidanya terus dihirup dengan sebelahnya. Misalnya Iya. gitu Pak. Jadi Saya kalau misalnya pengen tampil keren dengan rokok, saya sendiri Pak. Oh, Maksudnya gitu. tidak mengajak yang lain gitu. Ya, enggak mengajak yang. Tapi tanpa disadari kadang perokok gitu kan sampingnya ada temennya kan. Iya. Karena asapnya ini yang Saya lagi bahaya. ngerokok gitu, tiba-tiba misalnya Mas Lingga datang Iya. gitu, saya berhenti Pak. masih ada menghormati batasan, ya? Batasan gitu. ya. Untuk Tapi menghormati yang jadi pandangan Mas Juli lebih bahaya pasif kan? iya bahaya Nah, pasif. ya karena itu tadi kalau yang aktif kan masih ada filter ya. Iya. Ya. Tapi ya ini Juli ya ada ayat wa in ahsantum li anfusikum ya. Dan apabila kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asatum ya. Apabila kamu berbuat keburukan, falaha, maka keburukan itu untuk kamu. Jadi itu bisa jadi Karma sebutannya. ya, kamu enak sendiri tapi membahayakan orang lain. Nah, itu bisa masuk ke ayat itu ya. Ya, itu loh, kalau diangen-angen ya berat juga. Ya itu. Ya gimana pendapatnya Mas Lingga, perokok aktif sama pasif ini? Saya setuju sama Mas Juli, Pak. Pasif, lebih bahaya perokok pasif. Soalnya asap itu kan sudah berbahaya sebenarnya, Pak. Masih ditukar sama karbon dioksida yang ada di tubuh kan lebih berbahaya lagi, Pak. Iya. Masih hirup sama teman-temannya. Kalau menurut saya seperti itu. Lebih bahaya perokok pasif. Ya. Di sisi lain asap itu sudah berbahaya, masih ditambah karbon dioksida yang ada di tubuh perokok aktif yang dikeluarkan itu kena ke perokok pasif. 2 kali ya. Iya, Itu bahayanya. Apalagi bagi yang sudah berkeluarga ya. Gendong habis rokokan gendong anak bayi. Gimana ini perokok aktif? Bisa membayangkan nggak? Ya,
Ya, ya ini masih belum, masih remaja ya. Remaja aja. Ya, kelihatan keren katanya. Ya, baik dari Mas Lingga itu kalau ada perokok aktif itu gimana sampean sikapnya? Dalam teman di tim futsal Mas Lingga itu ada yang ngerokok nggak? Ada, Pak. Ada ya? Iya. Ya. Saya tetap ya Pak, perokok pasif saya sebenarnya, meskipun tidak ngerokok ya, Iya. perokok pasif. Gimana namanya juga kumpul ya Pak ya, mau pindah juga agak enak. Jadi Iya. ketika sudah game itu pastinya kumpul untuk evaluasi main gimana. Iya. Itu ada yang sambil ngerokok itu Pak. Ya namanya juga evaluasi juga ada dengerin gimana ya, dari pelatih itu. Jadi sambil kumpul sama temen. Cuma katanya pelatihnya mainnya itu beda. Kelihatan kamu dilatih lagi fisiknya. Kalau memang dibolehin saya sama pelatih, kalau memang mau ngerokok fisiknya juga disimbangin. Biar enggak biar ketika main itu iya, bukan anunya. Waktu durasi mainnya tuh biar tetap Bisa stabil, ya, bisa bermain durasi lama ya. Iya, biar bisa Tapi kerjanya kan 2 kali, 2 kali. tambahin fisiknya, Iya, nambah capek. fisiknya. Ya, enak yang sudah nggak ngerokok, sudah siap, main kapan pun sudah fresh ya. Ya itu dari Mas Lingga untuk menghindari perokok aktif ya. Kemudian selanjutnya ya, kayak membuang sampah sembarangan. Nah, tapi itu kadang seenaknya ya, apalagi yang ngerokok juga nggak membuang sampah, buang asap. Hah? Ya itu kan buang asap pada tempatnya gimana? Sediakan. Iya. Nah itu di lingkungan masyarakat ini yang sulit kan, karena fenomena ini ya kenyataan di seluruh dunia bahkan ya sulit karena asap itu tidak kelihatan ya, sesuatu yang goib ini ya. Makanya untuk mengatasi ini ya, perlunya ada topik ini dan kesadaran ya untuk apalagi kita sebagai kalian sebagai pelajar ya. Kemudian tadi sudah tahu tentang rokok itu apa, terus antara pasif dan aktif lebih bahaya mana. Sekarang kira-kira strateginya, ya strategi untuk menghindari merokok. Ya, seandainya fawaid ini, misal bagaimana sih strategi sampean nggak merokok nantinya? Ya. Dari Mas Lingga saya belajar, Pak. Oh, gitu ya, melihat pendapat Mas Yes. Lingga tadi. Soalnya saya kan juga hobi pencak juga, Pak. Oh, ikut Ya, silat. Silat, ya. nggih. Kan kalau silat kan banyak fisik juga, Pak. Tendangan, pukulan, apa lari-lari di keliling lapangan gitu kan, Pak ya. Dari Mas Lingga saya belajar untuk mengurangi rokok. Mengurangi rokok. Jangan mengurangi rokok, berhenti juga. Insya Allah juga bisa berhenti ngerokok gitu, Pak. Iya. Soalnya di rumah saya itu juga sering sepedaan, Pak. Bersepeda, olahraga. Kadang lihat bapak itu kok gak ngerokok, kayaknya Iya. enak gak ngerokok. Bapak itu sehat terus, Iya. jarang sakit karena gak ngerokok. Ya, jadinya saya termotivasi untuk tidak merokok lagi, Pak. Insya Allah. Gitu. Nggih. Ya, ini harapannya ya bisa membawa apa? Membangun untuk menghindari dari rokok. Nah, betul. Nah, itu dari Mas Fawaid. Siapa berikutnya yang mau menanggapi Kalau strategi? strategi Yuli ya, Pak, misal, ya. Kalau untuk Gimana sekarang, seandainya nanti mau sembuh ini strateginya apa? kalau sekarang gimana ya, Pak? Saya juga beli rokok itu juga dari orang duit orang tua, duit sangu ya. Jadi Iya. pas disebutkan gitu kok terpukul berat gini, Pak. Iya. Jadi saya tersadarkan lah, Pak, di sini, Pak. Jadi mungkin mulai sekarang saya mengurangi, terus mungkin dari mengurangi itu bisa berhenti juga. Gitu ya. Iya. Dari pendapat teman-teman juga bagus gitu, Pak. Untuk Kan rokok itu kan harus beli. Iya, beli. Sedangkan belinya kamu minta uang Nah, kan. itu, Pak. Bukan kerja sendiri ya. Ya, jadi kamu kalau sudah kerja nanti ya lain lagi kan. Tapi ya itu tadi ya, bahaya kan ya. iya juga saya membahayakan pernah merasakan keluarga. sendiri ya, emang pernah merasakan, tapi emang kecanduan,
dia gak berhenti, susah untuk berhenti. Iya. Bukan Oke. gak bisa berhenti, tapi susah untuk berhenti. Iya. Nah, itu didukung oleh Mas Lingga semangat. Dari awal emang pengen tampil keren sampai kecanduan rokok. Nah, iya itu tadi karena terinspirasi film itu tadi, sering dan drama. Oke, bagus ceritanya, bagus mengungkap kasusnya. Kasusnya bagus. Alurnya itu Tidak dilihat strategi bagaimana menangkap kejahatan. Tapi dari fisik, penampilan, kadang film kan kalian harus bisa memfilter seperti rokok tadi tuh. Iya. Menyaring yang berbahaya. Wah. Ya kan? Nari yang Rokok kan katanya lebih bahaya pasif kan. Iya. Filter kan Pak lebih aman kalau aktif. Ya, kamu dari film juga sama. Ada yang merokok, jangan lihat itu filter kamu, tapi diambil alur ceritanya yang ada hikmahnya itu, ya kan? Apalagi sering lihat film Indosiar mungkin Takdir Ilahi ya. Hah? Bukan itu ibu saya itu. Ibu Azab. azab. Ya untung bagi perokok ada azab. Enggak ya. Enggak. Oke, ya. Enggak. Ya, oke. Kalau bisa jangan, Pak. Ya, semoga saja. Mungkin ada saran ya Pak? Ya, saran, oke. Untuk Mas Juli itu kan ya beli rokok dari uang orang tua kan ya, sangu gitu. Juga karena terinspirasi dari film. Mungkin untuk bisa berhenti jadikan motivasi itu untuk menabung untuk bukan rokoknya, lebih ke outfit karakternya ya Pak. Karakternya juga kan selain keren karena ngerokoknya itu kan outfitnya juga harus pas gitu Pak. Iya. Nah, jas-jasnya, celananya, sepatunya mungkin itu bisa jadi tujuan untuk nabung, untuk lebih lari ke outfitnya, bukan hanya ke rokoknya ya. Ya, yang di Alhamdulillah saya gak sampai. Mungkin pelampiasannya mungkin kegiatan lain. Kalau saya dibawa ngegame, Pak. menyibukkan diri. Ya, menyibukkan diri kegiatan lain. Jadi, Bisa, Mas Juli kan juga ngegame. Oh iya. Ya. Iya. Tapi biasanya ditambahi. Wah, Iya. Biar menang gitu. Ada jimatnya ini. Jimat rokok. Iya. Kalau jadi saya Ya itu masukan yang sangat bagus. Jadi menyibukkan diri, ya. Atau ada kadang yang ganti permen, ya kan, ganti permen. Maksudnya, ya. Jadi dari kok pakak kata Fawaid tadi ya kan, pakak itu pahit ya. Jadi ganti permen. Nah, iya. Jadi bisa itu bagus tadi masukannya, menyibukkan diri. Kok kalah, mumet. Nah, ganti permen. Nah, iya. Betul sekali itu tadi. Nah, baik, ini ada LKPD ya. Kalian isi. Nah, di mana ini yang berkaitan dengan topik kita hari ini ya. Berkaitan dengan topik kita hari ini. Untuk remaja keren tanpa rokok, oke? Bisa kalian isi? Sudah ada belum? Oke, ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Baik, itu LKPD lembar kerja peserta didik yang barusan kalian isi. Saya ingin salah satu untuk presentasi mungkin Fawaid ini ya. Fawaid bisa meresentasikan dari LKPD yang kalian isi tadi. Baik, silakan Fawaid. Satu, apa yang kalian ketahui tentang pengertian rokok? Ya, Rokok itu kan apa ya? Tembakau plus cerutu, ya cerutu gitu kan? bentuk rokoknya Ya, ya. cerutu. Hasilnya. Lentengan itu. Nah, yang paling bahaya kan itu Pak, yang pakai apa? Lintingan. Tanpa filter. Tanpa ya. filter dah, kan asapnya kan tambah banyak kalau filter tanpa filter kan Pak. Jadinya saya tuh lebih suka filter daripada kretek tuh Pak. Kretek, ya. Iya. Soalnya kan kalau filter kan masih disaring dari kapasnya iya. itu Pak. Iya, betul. Ada filternya. Sama kalau yang kretek itu bahaya karena itu Pak, gak ada filternya. Soalnya pernah mengalami Pak, teman saya itu meninggal karena kebanyakan ngerokok Pak. Oh, ada ya kejadian ya. Tapi semen sendiri ngerokok itu. Iya tapi. Iya. Oke, selanjutnya lebih
bahaya Ini mana saya rokok aktif dan pasif. Saya mulai dari awal nomor 5 ini Pak. Yang tadi sudah dibahas bagaimana strategi Anda untuk menghindari rokok disebutkan. Nah tadi sudah dijelaskan oleh mas-mas lain. Saya ingin menjabarkan sedikit Pak. Kalau dari pertama saya ingin nambahi tanaan. Kalau memang pengen berhenti itu ditanamkan dalam hati. Betul-betul Innamal a'malu betul-betul, binniyati ya. iya. Memang pengen berhenti. Ya caranya satu ya ingat kalau rokok itu memang menguras duit, itu duitnya dari orang tua gitu Pak. Terus anggota tubuh juga bisa sakit-sakit gitu Pak. Ya langkah awal juga kalau tadi kan untuk diri sendiri. Dan Ya. ini saya rasakan nih untuk tidak jamiin buat skala besarnya Pak. Skala besar tuh maksudnya di komplotan atau di Untuk kumpulan lingkungan kita teman-teman gitu. sekitar ya, Pak. komunitas ini. Ini saya lihat dari contoh dari teman saya sendiri itu ada di nomor 2 diskusikan dampak perokok pasif dan aktif. Jadi dia perokok aktif Pak. Ya, dia nggak tahu memang dia tahu atau memang ingin menjaga temennya yang itu pasif itu jadi kalau ngerokok itu tidak pernah di kumpulan gitu Pak. Memang semua teman-temannya di situ merokoknya di luar ya jadi mereka memang menjaga anak-anak yang pasifnya ini Pak. Oke. Jadi Mas Juli bisa menyontoh teman saya buat itu langkah awal, langkah kecil buat Ya. teman. Jadi teman-teman itu yang pasif itu jadi gak ikut memang ikutan kayak ceritanya Mas Faid. Jadi gak ikutan keren katanya itu ya Mas. Padahal tanpa rokok itu ya juga bisa keren tadi itu. Ya. Terbukti sudah karena ada cewek yang sudah ngefan ini sama Mas Lingga ini sebagai atlet niru Ronaldo Kuateh nih. Ya. Ya, oke. Strateginya, nah, seandainya nanti sampean berhenti, strategimu apa untuk berhenti ini? Strategi saya ya dari Mas Irul itu Pak, ditanamkan dari hati gitu, terus juga menyibukkan kegiatan gitu Pak. Itu sangat apa ya? Relate apa ya? Ya, Sangat sesuai ya. Sesuai ya, sangat sesuai dengan saya itu Pak. Mungkin saya bisa melakukan kedua hal ini, hal kecil ini. Oke. Jadi Ya. kita mulai dari hal kecil. Iya, Hal yang jangan besar. nunggu besar nanti besar, ya. ya. Tapi mulailah dari yang terkecil ya. Jadi Mulai dari yang kecil. lebih baik mencegah ya Pak ya. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mulai dari satu, biasanya berapa pak sehari? Kalau sehari tuh 1 pak saya nggak bisa lebih dari itu Pak. Ya. Nggak Satu bisa. pak ya mungkin kurangi. Kan 12 ya? Ya 12. Mungkin hari ini 11 dulu, nanti Oh, 10 besok. ya mungkin bisa. Syukur nanti nambah 2 lagi, kurang 2 sampai 1 dan sembuh. Kan Mungkin juga- katanya nggak bisa langsung berhenti ya katanya. Ya kan? Mungkin juga lebih sering nongkrong sama temen berarti ini Pak. Oh iya betul. Soalnya kan biar ada dorongan juga untuk tidak merokok. Teman yang Nggak nggak enak. merokok maksudnya Iya. ya. Nah, ya itu salah satu kiat-kiat ya. Hmm. Oke, ya itu dari LKPD yang kalian isi tadi. Sekarang saya akan melakukan penguatan ya melalui PowerPoint yang remaja keren tanpa rokok. Bisa ya. Bentuk rokoknya ya berupa kertas, berupa panjang, macam-macam ya. Variasi gantung dari negaranya. Oke, dari tembakau kan. Nah ini bentuk rokok. Nah, gambar pertama itu yang filter tadi, terus filter. white film tadi ya. Yang film itu Pak keren Pak. Itu ya. Iya mirip Pak. Juga ada yang cantik itu Pak biasanya. Kalau dilihat itu masa keren itunya kan? Keren. Keren itu kan jasnya. Oh, Ya kan kalau gitu aja biasa. Iya Pak. Biasa aja kan. Iya. Lihat gambarnya biasa aja ternyata. Yang keren kan orang yang pakai jas, Keren. atau Kalau umumnya di Indonesia nih yang cantik itu hampir tidak ada ya Pak. Rata-rata Iya. itu ada satu. Sama ini, HP, rapor. itu vape sekarang ya, rokok elektrik, e-cigarette ya, Cigarette. elektronik cigarette. Itu bahaya juga tuh kan, ada berita bisa meledak ya. Nah, karena saking panasnya, hati-hati. Ternyata diambil maslahah sama mudorotnya lebih banyak mudorotnya. Ya paling masalahnya cuma keren atau menghilangkan supek katanya. Supek ya. Tapi
sumpah lagi. Rokoknya habis. Gak pernah berhenti. Jenis-jenis perokok. Nah, ini yang kita bahas tadi, ada perokok aktif sama perokok pasif. Ya, perokok aktif ini biasanya menghisap rokok menanggung sendiri akibatnya ya. Nah, kasihan yang pasif ini sudah nggak ngerokok tapi kena dampaknya ya. Dia nggak merokok tapi dia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibatnya. Akhirnya ya kena jantung ya kan. Seseorang kalau mau sehat ya harus ikhtiar ya. Harus ada usaha. Orang ingin selamat di jalan ya jangan ngebut ya. Mau selamat kok ngebut ya sulit ya. Sunatullahnya itu tidak dijalani dulu. Kalaupun nanti sudah berusaha ikhtiar kok masih sakit atau kecelakaan ya itu namanya takdir ya. Nah, itu jenis rokok. Dampak bagi perokok pasif. Nah, ini bagi yang pasif ya. Bisa asma, wah kasihan rek ya. Wanita hamil yang merokok. Nah, bagi wanita hamil nanti kalau kalian sudah berkeluarga kasihan istrinya sama anaknya itu. Ya, karbon monoksidanya juga bisa menyerang janin ya. Nih. Bedanya jumlah, itu ada rokok ringan, sedang, berat. Nah, ini teman-teman ini yang apa ini yang merokok. Kalau ringan itu 1 sampai 10 batang per hari. Kalau sedang, nah itu 1 pak itu 10 sampai 10. Sedang ini per hari. ada. Nah, itu rokok berat. Wah, 20 batang. Lancar ya. Rokok karena lebih Mengenyangkan. pakai rokok. Juga ada warnanya. Zat yang terkandung dalam rokok, nah itu tadi yang disebut Mas Lingga kan ada nikotin ya. Iya. Bisa menimbulkan kecanduan itu nikotin tar yang menempel pada paru-paru ya. Bisa iritasi kanker. Nah ini kalau kalian tahu apa kandungannya, monoksida, menimbulkan kanker, zat karsinogen, ya, zat iritan bagi tubuh manusia, melalui saluran darah, menimbulkan batuk juga, ya kan? Nah, bahaya yang ditimbulkan akibat perokok, bahaya yang ditimbulkan akibat perokok itu kanker paru-paru ya. Kemudian kanker kandung ini sampai itu yang sering serangan jantung. Ya, serangan jantung itu yang kali yang nggak bisa diprediksi. Gimana ini bagi para bahayanya? Sudah, Pak. Mau berhenti kanker. Aduh. Awas kayak gitu. Tuh, gambar itu. Bisa gitu, Pak. Ya, itu perokok itu smoking itu. Ya kayak rempelati itu. Itu bagi yang tidak merokok. Nah, itu merokok. Itu merokok kan dibagi dua tadi, pasif sama aktif. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kasihan kan kalau dia gak ngerokok tapi kena sakit. Ya. Ya, segitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih, tetap hidup sehat. Ya, itu tadi PowerPoint media yang saya tampilkan terkait remaja keren ternyata tanpa rokok ya. Gimana? Dari sini Mas Juli sama Pak Waid, teman-teman yang lain gimana setelah melakukan bimbingan ini? Mungkin Apakah ada kesadaran atau ingin berubah atau gimana? mungkin dari bimbingan ini saya bisa lebih mengenal bahaya dari rokok ya, Pak. Iya, betul. Terus dari sini saya bisa apa punya motivasi untuk berhenti. Ya. Ya, remaja bisa keren ya. Itu Iya, tadi bisa lihat keren gambarnya juga. tok wah enggak kelihatan. Berarti- kerennya itu dari pakaian. Berarti ntar lagi mungkin saya akan beli apa baju-baju yang keren. Pak. Ya masuk Untuk- itu. Ya, masuk Apa akal. memindahkan tujuannya. Iya, betul. Juga tadi kok ngeri ada wanita hamil tuh. Ya, betul. Sama gambarnya juga. Aduh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa remaja itu bisa keren ya. Bisa keren. Kalian harus berpikir panjang, bisa nabung ya, apalagi kalian masih pelajar, belum bisa mendapat uang sendiri. Jadi lebih baik ditabung, digunakan uangnya sesuai dengan apa yang disampaikan orang tua ya. Ya, mungkin ini sudah mencapai tahap akhir, waktunya mau habis. Jadi nanti ini ada lembar instrumen hasil, kalian isi yang mana gunanya untuk evaluasi Bapak apakah layanan ini
sudah mencapai tujuan apa belum. Ya. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap hidup sehat ya. Iya, iya. Ya. Oke.